Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Harima RM BP 1911021015 ingin mempresentasikan hasil kajian literatur review saya tentang pengaruh nilai harga, literasi keuangan, dan kemampuan finansial terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan. Studi kasus pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Be watching guys. Perkembangan teknologi finansial memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya membantu aktivitas masyarakat dalam jasa pembayaran. Menurut Prasetya dan Purnamawati pada tahun 2020 tentang digital payment merupakan inovasi teknologi finansial yang masih dalam proses tahap pengembangan, namun sudah banyak konsumen yang ikut terlibat dalam penggunaannya. Perkembangan teknologi finansial ini membuat perusahaan yang menyediakan jasa fintech terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada penggunanya. Nah, apa itu fintech? Fintech itu merupakan singkatan dari financial technology atau disebut juga dengan teknologi keuangan. Fintech ini juga diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Salah satu perusahaan penyedia jasa digital payment di Indonesia ialah Shopee, yaitu ShopeePay. ShopeePay merupakan brand aplikasi dalam Shopee yang menyediakan jasa pembayaran secara online. Perkembangan digital payment yang meningkat dilatar belakangi oleh peningkatan perilaku konsumtif masyarakat yang beralih menggunakan transaksi non-tunai karena dianggap lebih efisien, terutama bagi kaum milenial yang menyukai kepraktisan. Berdasarkan laporan Momentum World, ShopeePay ini paling banyak digunakan pada tahun 2021. Hal ini dilihat dari persentase kenaikannya yang mencapai 75% pada Maret 2021. Kenaikan atau peningkatan yang cukup pesat ini tidak lepas dari gencarnya taktik atau strategi Shopee dalam menjangkau konsumennya. Hal ini dilihat dari banyaknya promo yang diberikan serta sistem pembayaran yang sangat mudah baik itu secara online maupun offline. Menurut Apriliana pada tahun 2020, perilaku konsumtif terbentuk pada saat remaja usia rentang 18 sampai 21 tahun. Nah, pada umumnya mahasiswalah yang berada pada usia rentang tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada faktor penyebab mahasiswa menggunakan dompet digital. Yang pertama yaitu nilai harga. Menurut Venkates et al. Pada tahun 2012, nilai harga merupakan nilai yang dirasakan konsumen ketika manfaat penggunaan teknologi dirasakan lebih banyak daripada biaya yang dibebankan oleh pengguna teknologi. Sedangkan menurut Diana pada tahun 2018, nilai harga merupakan pengorbanan individu antara penerima manfaat dari teknologi dan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dalam penggunaannya. Nah, nilai harga ini sangat penting dalam pengambilan keputusan. Individu harus memahami utilitas yang ada dalam penggunaan teknologi. Itu berupa biaya yang dikeluarkan serta pemanfaatan atau manfaat yang diterima dalam penggunaan teknologinya. Yang kedua yaitu literasi keuangan. Menurut Indahyani dan Dewi pada tahun 2021, literasi keuangan ini menggambarkan kemampuan seseorang dalam memahami konsep finansial, baik berupa produk atau jasa keuangan dalam mengelolanya secara mandiri. Sedangkan menurut Griani pada tahun 2021, literasi keuangan ini merupakan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang berpengaruh pada perilaku seseorang yang bertujuan untuk pengambilan keputusan yang sangat tepat. Jadi, literasi keuangan itu merupakan tingkat pengetahuan keuangan seseorang yang mendorong individu atau seseorang tersebut untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan baik. Selanjutnya, kemampuan finansial. Menurut Deraha pada tahun 2019, kemampuan finansial ini merupakan kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Selain itu, kemampuan finansial merujuk pada situasi ekonomi di mana situasi tersebut dapat mempengaruhi minat, pemilihan produk, dan keputusan untuk membeli produk tertentu. Jadi, kemampuan finansial ini merupakan kemampuan individu dalam memecahkan masalah dalam mengelola keuangannya. Selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Yang pertama, teori konsumen.
Hal ini dikembangkan oleh Kotler pada tahun 2000 yang berkaitan dengan perilaku konsumen terhadap produk dan jasa. Perilaku konsumen menggambarkan interaksi dinamis antara dua orang yang memiliki empati terhadap sesuatu yang akan diperolehnya melalui proses berpikir tentang sesuatu, tingkah laku, dan lingkungan di mana aktivitas tersebut dilakukan. Perilaku konsumen ini berhubungan langsung dengan mendapatkan, menghabiskan, atau mengkonsumsi barang atau jasa yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, teori UTAU 2. UTAU ini merupakan singkatan dari Unified Theory of Acceptance and Use Technology. Model UTAU 2 ini berfokus pada konsumen individu, di mana niat untuk berperilaku menggunakan sebuah teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ialah nilai harga. Baiklah, kita masuk ke penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu Firdausi pada tahun 2017 yang menguji pengaruh kemampuan finansial, kemudahan, dan perilaku konsumen terhadap minat penggunaan uang elektronik di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel kemampuan finansial berpengaruh positif terhadap minat penggunaan uang elektronik. Hal ini berbeda dengan penelitian Azirah pada tahun 2018, yaitu pengaruh kemampuan dan pengetahuan finansial terhadap persepsi kemudahan dan perilaku penggunaan uang elektronik di Kota Makassar. Metode yang digunakan sama, yaitu kuantitatif, dan hasilnya menunjukkan kemampuan finansial ini tidak berpengaruh terhadap penggunaan uang elektronik. Yang ketiga yaitu Nderaha pada tahun 2019 yang bertujuan menguji pengaruh kemampuan finansial terhadap minat penggunaan e-money pada mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan. Penelitian ini menggunakan metode kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Hasil risetnya menunjukkan kemampuan finansial mempengaruhi penggunaan uang elektronik. Hal ini juga didukung oleh penelitian Hana dan Kusumawati pada tahun 2020 tentang pengaruh kemampuan finansial dan kemudahan terhadap penggunaan cashless transaction. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi cashless transaction. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan finansial dan variabel kemudahan berpengaruh terhadap signifikan secara langsung terhadap cashless transaction. Selanjutnya yaitu penelitian Apriliana pada tahun 2020, yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh literasi keuangan secara langsung berpengaruh terhadap minat menggunakan GoPay. Jenis penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasilnya menunjukkan literasi keuangan secara langsung berpengaruh positif terhadap minat menggunakan GoPay. Selanjutnya yaitu penelitian Prasetya dan Purnamawati pada tahun 2020 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, nilai harga, motivasi hedonis, kebiasaan, dan daya tarik promo terhadap minat mahasiswa untuk menggunakan aplikasi mobile payment OVO. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Hasilnya menunjukkan variabel nilai harga berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa menggunakan aplikasi mobile payment OVO. Selanjutnya penelitian Giryani pada tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari literasi keuangan, fitur layanan, dan kemudahan penggunaan terhadap penggunaan e-money. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk memperoleh sampel penelitian yaitu teknik random sampling. Hasil penelitiannya menunjukkan literasi keuangan mempengaruhi atau berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggunaan e-money. Selanjutnya yaitu penelitian Indahyani dan Dewi pada tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai harga, literasi keuangan, dan kemampuan finansial terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai harga berpengaruh positif terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay. Yang kedua, literasi keuangannya juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan. Dan yang ketiga, kemampuan finansial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan.
Selanjutnya, penelitian Wardani dan Masdiantini pada tahun 2022 yaitu menguji pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial, budaya, motivasi hedonis, dan nilai harga terhadap minat penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standar atau KRIS. Jenis penelitian kuantitatif dengan data primer. Hasil risetnya menunjukkan ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, motivasi hedonis, dan nilai harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan KRIS. Yang terakhir yaitu penelitian Bakhtiar et al. Pada tahun 2022 tentang pengaruh literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan melalui finansial teknologi syariah sebagai variabel intervening pada pelaku UMKM perempuan di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil risetnya menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah dan finansial teknologi syariah, sedangkan literasi keuangan syariah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap inklusi keuangan syariah melalui finansial teknologi syariah. Selanjutnya kita masuk kepada gap yang ditemukan. Jadi yang membedakan penelitian yang akan diteliti sekarang dengan penelitian terdahulu. Yang pertama dilihat dari variabel penelitiannya, yaitu pengaruh nilai harga, literasi keuangan, dan kemampuan finansial terhadap minat penggunaan dompet digital atau ShopeePay dalam transaksi keuangan. Studi kasus pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua dilihat dari tempat penelitiannya, yaitu dilakukan di kampus Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga dilihat dari objek penelitiannya, yaitu mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Dan juga ada beberapa tambahan teori yang digunakan. Yang pertama, teori yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1993 yaitu teknologi acceptance model atau TAM, yang mana secara umum niat seseorang menerima, menggunakan atau tidak menggunakan sebuah teknologi dipengaruhi oleh sikap, kemudahan, dan kegunaan dari teknologi tersebut. Yang kedua, teori of planet behavior atau disebut juga singkatan TPB adalah intention individu untuk melakukan suatu perilaku. Intention merupakan suatu kemampuan untuk menangkap faktor-faktor motivasional yang mempengaruhi suatu perilaku. Dan teori yang ketiganya yaitu initial trust, yang merupakan salah satu dari sekian banyak model teori kepercayaan yang dikembangkan oleh McKnight et al. Pada tahun 1998. Initial trust ini didasarkan pada disposisi individu untuk mempercayai atau memungkinkan individu untuk mempercayai orang lain. Kepercayaan online ini dihasilkan melalui interaksi positif konsumen dengan situs web vendor online. Ketika konsumen merasa nyaman berinteraksi dengan situs web, maka cenderung mengembangkan kepercayaan pada situs web tersebut, dan kepercayaan menjadikan strategi utama untuk menghadapi ketidakpastian dan ketakutan. Juga terdapat beberapa pengembangan hipotesanya. Yang pertama H1, yaitu nilai harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan. Yang kedua H2-nya, yaitu literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan. Dan H3-nya, yaitu kemampuan finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya tentang pengaruh nilai harga, literasi keuangan, dan kemampuan finansial terhadap minat penggunaan dompet digital ShopeePay dalam transaksi keuangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.